Jenderal TNI ini pertaruhkan nyawa demi lindungi musuh yang sudah tak berdaya. Bagi prajurit TNI, mendapat penugasan ke daerah operasi merupakan sebuah kehormatan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, meski nyawa sebagai taruhannya. Hal itu pernah dialami Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Saat itu berpangkat Letu Infanteri saat bertugas di daerah konflik Timur Timur. Mantan orang nomor 1 di TNI ini nyaris kehilangan nyawanya saat melindungi musuhnya yang sudah tidak berdaya akibat luka tembak saat akan dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Dikutip dari buku Endriartono Sutarto, prajurit profesional yang humanis. Purnawirawan Jenderal TNI yang pernah menduduki jabatan sebagai Panglima TNI ini mengawali tugasnya di Rekuesa Sektor Barat, daerah operasi Tim-Tim, daerah yang perawanan musuh yang masih sangat keras. Setelah menerima perintah dari Komandan Kompi, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini bersama pasukannya kemudian bergerak menuju posisi yang ditetapkan di luar kota untuk mengamankan Rekuesa, menggantikan satuan yang akan segera kembali ke home base. Saat itu Endriartono bersama peletonnya mendapat tugas menepati sebuah bukti KT-744 di daerah Pisokret Bajer TT. Setelah menduduki posisi yang ditentukan dan serah terima telah dilaksanakan dengan satuan yang digantikan Endriartono, lalu mempelajari medan sekitarnya dengan ikut berpatroli secara rutin setiap harinya. Terkadang patroli dilakukan lebih dari satu kali dengan jam rute yang berbeda. Hal ini agar kebiasaan patroli pasukannya tidak mudah dipelajari musuh dan seluruh prajurit dengan cepat dapat mengenali betul medan dan situasi musuh di daerah tanggung jawab peleton. Baru 4 hari setelah pergantian, patrol berhasil memergoki 4 penyusup yang mendekati pos peleton. Mereka rupanya tengah mencari informasi tentang peleton Endriartono yang baru menduduki pos itu. Kontak tembak terjadi, 2 orang musuh berhasil dilumpuhkan. Sebanyak 2 pucuk senjata Mauser berhasil dirampas, sementara 2 orang lainnya melarikan diri dan menghilang di semak belukar yang cukup lebat, meninggalkan ceceran darah. Pengejaran dilakukan, namun musuh tidak berhasil ditemukan. Endriartono menyadari bahwa para prajuritnya belum mengenali betul daerah sekitar mereka. Endriartono kemudian memerintahkan agar pengejaran tidak dilanjutkan karena cukup beresiko. Setelah beberapa minggu patroli rutin di daerah tersebut dilakukan, medan mulai dikenali dan kebiasaan musuh dipelajari. Untuk kali pertama, Letu Infanteri Endriartono mengenali bentuk dari ranjau darat anti personel yang berhasil dijinakannya dengan susah payah ketika hampir terinjak anak buahnya saat berpatroli. TNI dalam arsenalnya tidak pernah memiliki ranjau darat, sehingga ranjau merupakan barang baru bagi Endriartono dan prajuritnya. Tempat persembunyian musuh mulai diketahui secara pasti. Lalu Endriartono menyiapkan rencana penyergapan yang dilaksanakan 2 hari kemudian saat pagi buta. Endriartono bersama 12 anak buahnya bergerak senyap menuju tempat persembunyian musuh. Setiba di tempat yang ditentukan, sebelum anggota menyebar ke posisi sesuai rencana, tiba-tiba muncul 1 orang musuh bersenjata mendekati posisi pasukannya. Rupanya orang tersebut merupakan penjaga yang sedang bertugas melakukan pengamanan keliling. Karena pasukan belum sampai di kedudukan akhir yang direncanakan, kondisi pandangan masih remang-remang, perintah tembak tidak diberikan. Endriartono berharap penjaga berbalik sebelum mengetahui ada pasukan Endriartono di tempat itu.
Namun penjaga tersebut tetap berjalan mendekati posisi pasukan saat berada pada jarak sekitar 5 meter dari posisi anggota terdepan. Perintah tembak terpaksa dikeluarkan. Musuh berputar, lalu jatuh, dan senjata yang disandangnya, jenis G3, segera diambil prajurit terdekat. Tak lama kemudian, tembakan balasan dari posisi persembunyian musuh ke arah pasukan Endriartono sangat gencar. Pagi itu tempat tersebut menjadi riuh rendah oleh suara tembakan. Pasukan Endriartono yang berada pada posisi yang tidak cukup baik segera diperintahkan melakukan pemutusan pertempuran dengan bergerak kembali ke pos peleton di KT 744. Di tengah gerakan pemunduran ini, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan suara ledakan keras tepat di depannya. Sekejap Endriartono tidak tahu apa yang tengah terjadi. Dia baru tersadar setelah mendengar teriakan anak buahnya yang meminta tolong. Setelah diselidiki, ternyata Serda Purwono, anggota peleton bantuan yang berjalan tepat di depannya, menginjak ranjau anti personel yang dipasang musuh. Akibat kejadian itu, Serda Purwono harus kehilangan satu kakinya. Beberapa hari kemudian, Endriartono kembali melaksanakan patroli terkoordinasi bersama Peleton 3 yang dipimpin mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih berpangkat Letu Infanteri dengan rute yang saling menutup. Beberapa kali kontak tembak terjadi baik Peleton Endriartono maupun Peleton SBY, namun perlawanan musuh tidak pernah lama. Musuh langsung melarikan diri dan menghilang. Hingga suatu ketika, pasukan yang dipimpin Endriartono terlibat kontak tembak. Namun karena kalah, musuh akhirnya melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengejaran hingga tiba di suatu tempat patroli. Endriartono mendapati seorang musuh dengan posisi duduk terlukai di pohon dengan luka tembak dan senjatanya tergeletak di sisinya. Endriartono dengan cepat mengamankan senjata musuh dan berteriak mencegah anak buahnya yang akan menembak. Jangan tembak, orang ini bukan lagi musuh yang harus dibunuh. Dia manusia terluka yang harus diselamatkan, katanya. Namun anak buah Endriartono tidak sependapat. Pak, dia inikah musuh yang menembaki kita, yang mencoba membunuh kita? Kenapa tidak boleh dibunuh? Tanyanya dengan senjata siap ditembakkan. Endriartono dengan tegas menjawab, musuh itu selama masih melakukan perlawanan itu benar. Sekarang dia hanyalah manusia yang sudah terlukai, tidak lagi melawan. Dia bukan lagi musuh, katanya. Namun anak buahnya tetap bersikeras ingin menghabisi nyawa musuhnya. Endriartono kemudian mengatakan, silahkan tembak kalau kamu merasa tindakan itu benar dan tetap ingin membunuhnya, lakukan. Tapi tembak saya terlebih dahulu, baru kamu tembak dia. Kalau kau langsung menembaknya, maka kamu akan saya tembak. Silahkan pilih. Anak buahnya terdiam dan tidak lagi menjawab. Kemudian menerima putusan komandannya tersebut, Endriartono kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengontong musuh tersebut dan membawanya ke posko Kompi di Bajar Tete. Sayang, orang tersebut tidak terselamatkan karena kehabisan darah di perjalanan. Oleh Endriartono, diperintahkan untuk tetap digotong dan dikuburkan di Bajar Tete.